Nah, hari ini kita belajar satu hal lagi. Saya ajak kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 12. Saya akan berbicara tentang hidup membawa dampak. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 12 saya baca dari ayat pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuh kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Haleluya. Nah saudara, hari ini kita akan berbicara satu tema, hidup membawa dampak. Jadi kita retret kemarin, salah satu adalah pembekalan juga hidup kita untuk berdampak. Pokok segala aktivitas kalau kita mau perhatikan dalam kehidupan kekristenan, yang namanya aktivitas yang dikerjakan itu tujuannya melatih hidup kita supaya kita terus berdampak. Jadi di sini saya mau katakan, kita dipanggil Tuhan bukan sekedar untuk menerima keselamatan, tapi untuk apa? Kita membagikan keselamatan itu yang kita terima lewat hidup kita, dalam arti yang seluas-luasnya. Amin. Jadi waktu saya terima Yesus, saya terima keselamatan, tapi saya harus nyatakan dong, buktikan kepada di tengah dunia ini bahwa saya sudah menerima keselamatan lewat hidup saya. Sehingga apapun yang saya perbuat itu dalam rangka untuk apa? Memberitakan keselamatan saya terima dalam hidup saya ini, dan akhirnya hidup saya berdampak dan menjadi dampak. Dampak itu bukan daripada perbuatan, dampak itu adalah hasil daripada suatu apa? Perbuatan. Jadi kita nggak bisa, gue mau kasih tunjuk, gue ini orang yang sudah bertobat berdampak. Itu pura-pura akan timbul situ. Percaya nggak? Waduh, saya ini orang sudah diterima Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Aduh, saya menjadi apa saja itu. Kalau kita kerjakan itu sebagai suatu perbuatan semata, itu bisa berpura-pura situ. Sementara dampak itu hasil dari sesuatu perbuatan yang kita kerjakan sebagai orang sudah ditebus, orang sudah diselamatkan. Amin. Waduh, di gereja banyak banget gitu. Shalom, haleluya. Pelayanan kelihatan dia, tapi hatinya busuk. Di mana-mana saudara lihat. Padahal dampak gak usah kita ngomong, kita hidup aja sesuai dengan firman yang Tuhan minta. Sebagai orang sudah ditebus, diselamatkan, dampak itu akan keluar. Kita gak usah bilang kita sudah selamatkan, orang akan lihat perbuatan kita dan akhirnya mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Kita lihat contoh lah Rasul Paulus sendiri yang menulis surat ini kepada anak rohaninya. Lihat, dia mati-matian memberitakan keselamatan bagi orang lain lewat apa? Kehidupannya yang nyata. Akhirnya orang apa? Melihat perbuatannya itu loh. Makanya anak rohaninya banyak sekali saudara. Termasuk Timotius ini. Kenapa?
Ya, lewat kehidupan yang nyata itu. Tidak ada kepura-puraan di sini. Makanya Yesus berkata, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Dia tidak katakan engkau akan menjadi garam dunia, engkau akan menjadi tidak, tapi dia katakan engkau adalah. Kenapa Yesus berani pastikan ini? Karena Yesus sedang berbicara, kalau engkau ada dalam aku dalam engkau, pasti hidupmu akan menjadi garam, kau hidupmu akan menjadi terang berdampak. Amin. Kalau sampai itu tidak terjadi, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, inilah kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohani yang bernama Timotius, tentang bagaimana dia lihat hal-hal yang luar biasa yang terjadi kepada anak rohani bernama Timotius, dan akhirnya mengucap syukur semuanya. Ternyata apa yang dia kerjakan tidak sia-sia, karena Paulus sudah berdampak, dan akhirnya dampaknya membuat anak rohani bernama Timotius juga hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya Timotius pun hidupnya pada akhirnya juga berdampak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar dapat hidup berdampak? Kita harus hidup membawa dampak, tapi apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita yang berdampak? Perhatikan di ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Lihat, dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Jadi yang pertama untuk hidup yang untuk hidup berdampak, yang pertama, hiduplah dengan mengucap syukur dengan ketulusan hati. Amin. Yang pertama Paulus ajarkan di sini supaya apa? Mengucap syukur kepada Allah, mengucap syukur, tapi itu dengan hati yang apa? Yang tulus. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Dia katakan, aku mengucap syukur dengan hati yang murni, mengucap syukur dengan ketulusan hati. Jadi yang pertama, apa yang harus dilakukan agar kita dapat hidup berdampak, hidup dengan mengucap syukur dengan ketulusan hati. Apa mengucap syukur itu? Mengucap syukur artinya mengakui segala kebaikan Tuhan apapun keberadaan yang aku alami. Itu namanya mengucap syukur. Kalau hanya untuk hal-hal yang baik lalu saya bersyukur, itu biasa. Orang dunia juga melakukan. Amin. Tapi bagaimana saat hal-hal yang terjadi tidak seperti yang saya harapkan, sanggupkah saya berkata Tuhan tetap baik? Itu baru mengucap syukurnya dengan hati yang nurani, yang murni. Orang yang bersungut itu pertama hatinya dia sedang menekan hidupnya, yang kedua hidupnya tidak akan berdampak. Saudara senang nggak duduk samping orang yang selalu bersungut? Pengennya tendang sana lo, bikin kacau gua aja, ya kan? Ini kita juga terganggu gitu loh. Iya kan? Ketularan, saudara. Makanya Paulus jelas berkata, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi yang pertama untuk hidup kita bisa berdampak, kita mengucap syukur dengan ketulusan hati. Yang namanya mengucap syukur berarti kita mengakui Tuhan tetap Tuhan yang baik. Apapun keberadaannya, Tuhan tetap Tuhan yang baik, tidak pernah merancangkan yang jahat bagi hidupku. Amin. Saudara lihat, kalau kita bisa pelajari dalam tokoh Alkitab, banyak banget yang bisa punya alasan untuk bersungut. Banyak sekali. Yusuf tuh bisa punya alasan untuk bersungut, 13 tahun disiksa seperti itu, tidak berbuat salah. Daniel bisa alasan untuk bersungut, tidak berbuat salah, harus masuk dalam penjara, dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego pun bisa bersungut, harus masuk ke dalam dapur api. Justru lewat semuanya mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Nah, kita belajar bersyukur. Ayo belajar bersyukur. Bangsa Israel kenapa sih harus muter-muter? 40 tahun itu juga nggak masuk pada akhirnya. Karena apa? Bersungutnya itu loh. Ayo kita mulai belajar hidup dengan hati yang bersyukur, dengan hati nurani yang murni. Amin. Apapun keberadaan, percayalah waktu kita mulai bersyukur, kita mendapat kekuatan. Meskipun masalah tidak selesai langsung saat itu, paling tidak cara pandang kita berbeda. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersungut pasti berbeda. Amin. Ayo saudara, kita belajarlah bersyukur.
Pertama, orang yang tidak bersyukur dia sendiri tertekan. Yang kedua, dia tidak bisa berdampak bagi orang di sekitarnya. Orang akan empat dengarnya. Tapi kalau kita bersyukur, loh benar saudara, ini realita hidup loh. Firman Tuhan tuh mendarat, bukan hal yang hanya hayalan-hayalan pakai insya Allah lagi ya, enggak. Pasti. Sampai saya teringat dulu lah. Om siapa tuh? Om Rohi. Tahu nggak rumahnya? Setiap hari terendam air naik. Pernah nggak saudara lihat dia di gereja dia bersungut? Dia menyanyi, wah semangat. Orang nggak tahu kalau hidup dia seperti itu. Ini pelajaran sederhana sebenarnya kita bisa lihat. Tapi dia selalu memuji Tuhan. Amin. Kenapa kok kita enggak? Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita berdampak? Pertama, hiduplah dengan mengucap syukur dengan ketulusan hati. Amin. Ini yang pertama, pasti kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar dapat hidup berdampak? Hidup dengan iman yang tulus ikhlas. Hidup dengan iman yang tulus ikhlas. Perhatikan saya sudah singgung kayaknya khotbah yang kemarin kalau nggak salah, tapi itu jadi contoh. Kita perhatikan di ayat kelima. Sebab aku teringat akan imanmu, siapa? Yang tulus ikhlas. Imannya siapa nih? Imannya Timotius. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi rupanya Timotius ini dia memiliki satu kehidupan iman yang tulus. Ini akibat dampak daripada siapa? Daripada neneknya memiliki iman yang tulus seperti itu. Lalu mamanya yang bernama Eunike itu punya lagi mama alias oma daripada Timotius, rupanya punya iman yang sama. Dan akhirnya iman itu turun, otomatis dia akan mengajarkan. Akhirnya apa? Dia hidup berdampak. Omanya hidup tulus dengan iman yang tulus ikhlas, akhirnya tanpa dia sadar itu menjadi dampak turun kepada siapa? Mamanya Timotius bernama Eunike. Eunike hidup dengan iman yang tulus turun kepada anak-anaknya. Salah satu anaknya adalah Timotius, maka Timotius sejak umur 17 tahun sudah beri hidup untuk Tuhan. Lihat, kita lihat di sini. Artinya iman hidup dengan iman yang tulus ikhlas. Nah, orang yang memiliki iman seperti itu, saudara, kita akan dampaknya itu akan terpancar dalam seluruh kehidupan di mana kita berada. Amin. Makanya perlu selain yang pertama, hati yang bersyukur dengan ketulusan. Yang kedua, hidup dengan iman apa? Yang tulus. Jadi kita percaya Tuhan tuh percaya dengan yang tulus. Kadang-kadang banyak orang percaya tulus, sebenarnya ada transaksi dalam kepercayaannya itu loh. Saya ikut Tuhan nanti supaya saya diberkati. Saya ikut Tuhan supaya masalah-masalah saya selesai. Tidak salah, Tuhan bisa melakukan. Tapi bukan tujuan itu. Kita percaya Tuhan karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Keselamatan hanya ada satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Agama bisa banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi keselamatan cuma ada dalam satu nama yang namanya Yesus. Jadi waktu aku percaya, aku tahu dia segala-galanya. Amin. Nanti itu menyusul pertolongan, berkat, mujizat, tapi percaya kita bukan karena mujizatnya. Amin. Bukan karena mengharapkan berkatnya, tapi waktu kita percaya sungguh itu akan menyusul. Makanya lihatlah Simon, habis tangkap ikan dicari semalam-malam tidak mendapatkan. Setelah dia dapatkan, lalu akhirnya apa? Sudah begitu banyak, kita baca dong dalam Lukas pasal 5 tuh. 5 apa Lukas pasal 6, waktu mereka tangkap ikan semalam-malaman tidak dapat. Setelah dapat kan logika sehatnya harus dia ngurusin ikan dong. Bagaimana dong, gua mau jual, sudah diberkati ya, bagaimana jual, bikin ikan asin sebagiannya kan, lalu sebagian dilelang, supaya kita pulang bawa apa? Duit banyak. Malah dia lihat, Yesus bilang ikut gua, ya udah dia tinggalin, ikut Yesus. Karena dia tahu di dalam ikut Yesus, dia bukan hanya dapat berkat, dapat segala-galanya. Berkat ini bisa habis, tapi selama dia ada dalam Yesus, berkat tidak akan pernah habis. Amin? Ini yang namanya iman yang tulus. Ya, waktu kita hidup seperti ini, kita akan apa? Mengalami hal-hal yang luar biasa.
akhirnya hidup kita menjadi dampak. Makanya Paulus pernah berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Roma 8 itu kan, ayat 35-39, ketelanjangan kah, penderitaan kah, pedang dan sebagainya, semua tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ini iman yang luar biasa. Saya tetap percaya orang yang menyangkal Yesus itu orang yang tidak tulus hatinya waktu ikut Yesus. Banyak saudara, kita mau beri apa yang bisa kita beri buat Tuhan? Kita bisa beri karena hitung-hitungan. Contoh, ada orang berbawa berkat, bawa perpuluhan, itu sebenarnya karena dia transaksi kok dengan Tuhan. Benar nggak? Tapi sini nggak ada. Aduh, gua beri ini. Paling nggak 30 kali katanya ya kan? Iya kan, itu minimal 30 aja. Dia kasih 10.000, kasih 30 berapa? 300.000. Lah ini iman nggak tulus. Ayo kita beri dan kita beri. Melayani Tuhan jawabannya nggak tulus. Makanya saya selalu bilang melayani Tuhan bukan cari hidup, melayani Tuhan berhidup. Amin. Apapun resiko, tapi ternyata justru kita melakukan seperti itu, Tuhan akan berbuat sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Tuhan pelihara hidup kita. Haleluya. Jadi yang kedua, apa yang harus dilakukan agar hidup kita berdampak? Yang kedua, hidup dengan iman yang tulus, ikhlas. Makanya kalau kita sedang ada masalah, ada persoalan, itu Tuhan sedang latih kita supaya percaya kita itu murni. Jangan kita lihat lalu kita mundur, kecewa. Enggak, itu Tuhan latih. Saudara, kemurnian itu akan teruji lewat apa? Lewat satu proses. Kalau semua lagi oke aja kita, senang. Itu mah pinggir jalan juga tuh sama tuh semua begitu kan. Tapi diuji justru lewat masalah persoalan itu udah satu proses yang menguji kemurnian iman. Makanya Ayub yang udah luar biasa, sudah beragama, takut akan Tuhan, masih diproses terus. Nggak tanggung-tanggung hartanya habis. Anaknya 10-10-nya mati, nggak cukup sampai situ, badan sekujur tubuhnya penuh borok. Cara tiba-tiba aja datang. Tapi lewat peristiwa itu akhirnya dia bilang, aku tahu tentang siapa. Dulu aku hanya tahu engkau karena kata orang. Agama kan? Tapi sekarang aku alami dan dia sendiri. Dan akhirnya apa? Tuhan balikkan semuanya. 2 kali lipat kekayaannya. Anaknya 10 dikembalikan cakep-cakep, ganteng-ganteng. Dan bukan hanya itu, sekujur tubuhnya kata Alkitab disembuhkan seperti kulit bayi. Halus banget. Amin. Jadi dan kita lihat di situ ya. Jadi kita harus hidup dengan iman. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Apa yang harus dilakukan agar hidup kita berdampak? Jadi berdampak itu merupakan hasil akibat, dampak yang namanya juga dampak ya, dari sesuatu yang kita lakukan. Waktu kita bersyukur, hidup kita beriman dengan tulus ikhlas, pasti akan ada dampaknya. Yang ketiga, menjalankan karunia-karunia Allah yang ada pada diri kita. Perhatikan ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengubah karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Jadi kita lihat, yang ketiga untuk hidup berdampak, yaitu kita menjalankan karunia-karunia Allah yang ada pada diri kita. Setiap kita ini punya karunia. Jangan bilang saya tidak punya karunia. Talenta itu karunia bukan? Talenta itu adalah karunia. Tapi talenta itu lebih spesifik, sementara karunia itu lebih luas. Artinya begini loh, di dalamnya itu bisa macam-macam. Karunia termasuk juga, nanti kita lihat ya, karunia Roh Kudus juga dia berikan bagi kita. Nah, saya mau tanya dulu, apa bedanya talenta dengan karunia Roh Kudus? Karunia Roh Kudus ada satu potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita, tapi semua tetap dalam kendali Tuhan atau kendali Roh Kudus. Contoh, kita menumpang tangan buat orang sakit sembuh. Setiap saat bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa saya bilang, lu datang ke rumah sakit sana. Sembuh semua, itu pasti ikut ke gereja. Ya kan? Kita lihat, jadi itu namanya karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu bukan milik permanen kita. Itu suka-suka Tuhan. Amin? Makanya kalau saya bilang, kalau memang benar-benar milik dia, lu ke rumah sakit sana tumpangin tangan sembuh semua.
Paling yang protes siapa? Dokter, hilang pemasukan. Tapi enggak, itulah karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi yang namanya talenta itu milik permanen. Tuhan berikan bagi semua orang, bukan hanya orang Kristen, non-Kristen juga ada. Nah, tapi itu bisa menjadi luar biasa tergantung kita kembangkan apa tidak. Amin? Waktu kita kembangkan, makanya yang satu dikubur, nggak jadi apa-apa. Tapi yang dua dia kembangkan menjadi 4, yang 5 dia kembangkan menjadi 10. Amin? Jadi kita lihat di sini, yang Tuhan minta kita menjalankan karunia-karunia Allah yang ada pada diri kita. Coba kita lihat dulu dalam Injil Roma, surat Roma pasal Roma 12, 6-8 saya baca. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia ini anugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita apa? Melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Lihat, jadi kita lihat di sini Paulus katakan apa? Bahwa setiap orang Tuhan sudah berikan karunia. Ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar, semua ada itu dalam Alkitab ya. Itu semua merupakan karunia yang Tuhan berikan, termasuk juga talenta yang Tuhan berikan. Tapi inti dari semua itu kita lakukan hanya untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau khusus buat talenta ini, itu seringkali seorang orang bisa juga sebut bakat dan sebagainya. Itu Tuhan beri untuk apa? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baru yang kedua, tetap untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya Paulus bilang, apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Amin. Makanya Yesus kan setelah membekali murid 3,5 tahun, sebelumnya suruh melayani enggak? Enggak, dibekali dulu 3,5 tahun, baru dia setelah itu pergilah. Ya, jadi kita harus mempermuliakan Tuhan lewat profesi kita, lewat talenta, supaya kita boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Dan akhirnya hidup kita berdampak. Yang keberapa? Keempat. Ini kayaknya ada 12 nih. Banyak banget. Cuma tinggal duduk, dengar. Nah, gua nih duduk sambil mikir apa yang dibicarakan, ya kan? Jangan protes. Nanti bersumut lagi. Yang keempat, apa yang harus dilakukan agar dapat hidup berdampak? Yang keempat, hidup dalam keberanian roh. Jadi kita diberikan Tuhan Roh Kudus itu sebenarnya untuk memberikan kita apa? Keberanian. Coba lihat ayat yang ke-7. Kembali tadi 2 Timotius pasal pertama tadi, ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Jadi yang ketiga, untuk hidup berdampak, kita harus hidup dalam keberanian roh. Amin. Makanya Alkitab katakan firman apa? Alkitab katakan roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, orang yang memiliki keberanian roh, orang-orang seperti inilah yang akan mengalami terobosan di dalam hidupannya. Makanya saya selalu berkata begini, yang sukses itu bukan sekedar orang pintar. Banyak orang pintar nggak sukses. Setuju? Banyak nggak ada yang sukses, nggak karu-karuan. Tapi perhatikanlah orang yang hidup memiliki satu kebesaran batin, rohnya itu luar biasa. Mereka yang mengalami terobosan-terobosan. Sehingga mereka berani apa? Melakukan tindakan-tindakan. Saya dulu waktu kuliah, saya tidak tahu Pak Timotius ikut waktu pelajaran Pak Yulus Ishak. Dia waktu ngajar tentang pertumbuhan gereja atau apa. Dia bilang, orang yang bisa berhasil itu bukan hanya karena otaknya terisi penuh.
Kalau hanya otak, dia maka seperti wayang golek. Kepalanya gede. Tapi itu, dia bilang orang yang bisa berhasil karena ininya. Besar, hatinya berani. Itu berbicara ada manusia batinnya itu. Orang-orang seperti ini dia bilang akan berani mengambil tindakan-tindakan. Melakukan terobosan-terobosan. Amin. Nah, orang yang bisa hidupnya berdampak waktu dia memiliki keberanian roh. Nah, kita perlu seperti itu, amin. Karena kita kan hidup nih ya di dalam dunia roh, saudara, amin. Makanya di sini jelas Paulus berkata di ayat berapa tadi, ayat ke-7, sebab Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, roh kita akhirnya ada satu kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, kita lihat di sini kita perlu memiliki keberanian itu, keberanian bertindak, keberanian mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan itu dibutuhkan keberanian. Amin. Untuk bertindak dibutuhkan apa? Keberanian. Dan bagi orang dalam Tuhan, Tuhan berikan roh itu sehingga roh kita menjadi luar biasa. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita supaya roh kita menjadi luar biasa. Bertindak itu penuh keberanian loh. Amin. Bertindak. Untuk tidak bersungut perlu keberanian nggak? Loh, daging tuh selalu bertentangan loh dengan roh. Kita harus berani, aku mengucap syukur Tuhan. Meskipun keadaannya tidak seperti ini. Butuh keberanian loh. Dorongan dari dalam itu loh. Itu penting, saudara. Preman itu pemberani bukan? Hah? Preman pemberani nggak? Ayo saya tanya benar. Pengecut. Saya dulu pernah sempat berpikir, saya lihat anak saya lihat kayak JJ, tenang, teratur. Saya sempat berpikir, tuh anak gue ini penakut apa? Loh, itu konsep saya tadinya. Ya kan, sementara kan saya lihat yang laki-laki yang lain, anak-anak suruh ke sana, lari, loncat sana, loncat sini. Sampai satu saat saya di lampu merah, saya lihat anak-anak yang loncat-loncat naik truk, yang kadang-kadang kotok pintu, minta-minta gini kan. Itu kan enggak peduli, sampai tengah malam pun mereka di lampu merah. Akhirnya saat itu saya berdoa, ternyata Roh Kudus berikan pengertian. Jadi orang berani bukan seperti itu, lihat. Itu orang yang hidupnya nggak terurus dengan baik, nggak karu-karuan. Jadi orang berani bukan karena dia tenang, nggak macam-macam terus dibilang pengecut, enggak. Tapi orang berani menghadapi masalah, berani menghadapi tantangan, tapi tetap hidup dalam jalur kebenaran Tuhan, hidupnya tetap terarah, itulah orang yang berani. Amin. Loh, kalau berani kita hanya ukuran gitu, saudara, anak-anak umur-umur lampu merah itu loh, apalagi daerah Grogol saya dari Tomang. Itu sampai ada truk dia loncat naik, kan kayaknya orang udah nggak punya roh, udah takut lagi kan, tengah malam. Sementara anak kita mungkin tengah malam sedang ada di rumah, sedang istirahat tidur. Kan kesehatannya kan konsep kita keberanian tuh seperti yang nggak karu-karuan gitu loh. Ugal. Padahal keberanian roh bukan seperti itu. Siap melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itu butuh tindakan dan keberanian. Amin. Nah, disinilah saya mau katakan bahwa Alkitab katakan supaya hidup berdampak, hidup dalam keberanian roh. Minta maaf tuh perlu keberanian nggak? Perlu. Sorry gua mak. Amin. Mengampuni perlu keberanian nggak? Perlu. Daging kita ini kadang-kadang berontak, tapi kadang-kadang kita pikir waktu kita minta maaf, berarti kita ngalah, kita kalah. Orang yang berani dalam Tuhan, dia salah dia minta maaf. Itu keberanian. Kalau kita kan lain konsep dunia kan. Alah ngapain, bukan lu yang salah. Lu dilecehkan, dianggap orang seperti itu orang yang berani. Nah, ini salah satu contoh kecil, tapi waktu kita berani bertindak seperti itu, hidup kita telah berdampak. Orang akan melihat. Maka Yesus di kayu salib, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Ini keberanian yang luar biasa, Tuhan beri contoh. Amin. Yang keempat, yang kelima, ayo kita perlu menjadi orang-orang berani dalam roh. Amin. Hadapi hidup nih, meskipun banyak masalah, tantangan, ayo kita tetap terus eksis dalam Tuhan. Tetap melayani, tetap lakukan apa yang harus kita kerjakan aja.
tiba saatnya Tuhan akan membuka segala sesuatu. Alkitab katakan seperti mimpi. Kalau Tuhan lakukan sesuatu bagi kita. Amin. Maka tidak ada istilah kebetulan. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Berani bersaksi tentang Yesus untuk kita bisa hidup berdampak. Kita kembali lagi. Perhatikan ayat ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi yang kelima, untuk hidup berdampak itu berani bersaksi tentang Yesus. Amin. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan kita. Amin. Melalui perbuatan-perbuatan kita. Melalui apa? Kasih yang kita nyatakan dalam hidup ini kepada orang lain. Ini semua sebenarnya kita sedang apa? Bersaksi tentang Yesus. Kadang-kadang kita tidak perlu datang menginjili orang ya. Lu masuk mati masuk mana? Lu masuk mati mana? Percaya Yesus mah kalau kau. Lu bisa ditablok kok, bisa ditabok orang gitu. Iya kan? Kadang-kadang lewat hidup kita loh, kesaksian hidup yang kita nyatakan, perbuatan-perbuatan baik lewat kasih yang kita nyatakan, orang kadang-kadang bertanya, siapa dia? Akhirnya mereka, oh rupanya jemaat di GBI Gerak Sukacita. Yesus dipermuliakan. Itu kesaksian. Amin. Ya termasuk naik motor. Naik motor lu jadi berkat. Jangan suka-suka sembarangan aja. Jujur kalau kita ke luar negeri kadang-kadang iri gitu lihat negara sana kok bisa rapi, tertib. Saya bilang sama istri, lihat sini mana ada mobil-mobil yang penyok-penyok diserompet mobil, nggak ada, karena orang hidup dengan aturan. Polisinya sudah di dalam sini gitu loh. Itu bukan anak Tuhan loh. Ya kita nggak usah ngambil ke Eropa, ambil aja lah Singapura, cuma negara tetangga 1,5 jam nyampe loh. Orang nyebrang dia stop, tenang, suruh lewat ya kan. Baru ada kayak simbol kuning tuh loh. Yang kayak kali di tengah, mereka nggak akan berani di tengah, padahal tuh jaraknya jauh dari lampu merah itu. Stopnya sudah sejauh itu. Ya, itu bukan negara Kristen loh. Tapi bisa seperti itu. Naik motor lu jangan boncengan sampai 4-5 orang. Saya waktu sultan terus dia duduk sini bapak, satu di depan, satu dia gandeng pakai tangan gini, satu di belakang lagi, baru istrinya, gendong lagi anak. Banyak satu tangan gini kan. Nah lu kalau lu jatuh pas ada mobil lewat kan, gara-gara lu orang lain terlibat kasus gitu loh. Dan itu pertama. Yang kedua apa? Kita sedang menurunkan satu konsep hidup bahwa begini nih ya nggak ada masalah gitu loh. Sadar nggak kayak gitu? Kita sedang mengajar anak-anak ini, lihat hidup begini nggak apa-apa nih, biasa. Padahal itu sudah pelanggaran, lawan arah. Dan saya takut salah-salah ada juga dari Gerak Sukacita seperti itu. Dari belakang. Itu hal yang kecil. Amin. Ini contoh-contoh kecil dalam kehidupan keseharian. Nah jelas Alkitab bilang kita harus menjadi saksi tentang Yesus. Bukan hanya ngomong tentang Yesus, tapi kehidupan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Nah itu luar biasa. Makanya dalam Matius 5 ayat 13-19, engkau adalah garam dunia dan engkau adalah terang dunia. Garam kalau sudah tidak asin akan dibuang, diinjak-injak, ada nilainya, tidak ada harganya. Amin. Jadi kita harus menjadi saksi, menceritakan tentang siapa Yesus melalui kehidupan kita, melalui perbuatan-perbuatan baik kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, jadi enggak jadi yang 12, separuhnya aja, ya kan? Separuhnya aja nih. Yang terakhir, yang ke-6, bagaimana supaya hidup saya bisa berdampak? Apa yang harus saya lakukan? Yang ke-6, hidup siap menderita karena Yesus. Perhatikan ayat ke-8 bagian B. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena apa? Karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus setelah dia bertobat,
Lalu dia beri satu komitmen hidup untuk Tuhan sepenuhnya. Ternyata dalam perjalanan hidup dia melayani Tuhan, ternyata bukan apa yang dia inginkan dia dapatkan, bukan hal-hal yang menyenangkan, tapi justru dia mulai mengenal dengan namanya penjara. Dia di Roma di penjara, di Filipi di penjara, pokok kemana-mana saudara lihat hidupnya terancam, nyawanya terancam karena apa? Karena pemberitaan Kristus yang dia kerjakan. Tapi dia sadari semua itu bagian daripada apa? Setelah dia dalam Yesus, dia harus hidup menjadi berkat, dia harus hidup menjadi dampak, dan itu merupakan konsekuensi yang harus dia apa? Yang harus dia terima. Dan makanya dia katakan di sini seorang hukuman karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Coba lihat pasal-pasal yang kedua. Ayat 3 ke 4, dia katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal perhidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara pernah nggak nonton film perang? Senang? Soalnya saya senang. Kalau film perang, nggak ada mau perang dia bawa kaca, pakai jelly, kayak Brian ditinggi-tinggiin, gak ada saudara ya kan? Udah berapa minggu gak mandi, berewokan sudah tumbuh, comeng sekarang kan macam-macam ya. Mereka gak peduli lagi dengan keberadaan diri mereka, karena mereka sedang berjuang. Yang penting supaya mereka menyenangkan juga komandannya. Perintah apa yang diperintahkan mereka apa? Lakukan. Makanya di sini luar biasa Paulus pakai intara perumpamaan ini seperti seorang prajurit. Dia katakan ayat 3 dan 4, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita dianggap sebagai prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita siapa? Tuhan Yesus. Kita sedang berjuang, yang penting Yesus dipermuliakan. Amin. Jangan kejar karena materi. Tapi saya percaya dalam Tuhan akan berkati. Tapi jangan dibalik. Maka Yesus dari jauh sudah katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran semua akan ditambahkan. Saya ingat pendiri GBI, kita panggil Om Ho. Itu nyentrik saudara. Waktu dia datang seminari Betel, waktu itu kan masih terpusat di Petamburan, termasuk kantor BPH, BPD-nya semua berpusat di sana. Toto Om Ho sudah datang, saudara tahu apa? Naik bajai. Kadang-kadang agak lumayan taksi. Mobilnya banyak nggak? Banyak. Ulang tahun dikasih mobil. Saudara ulang tahun dikasih apa? Tapi dia nggak punya. Jadi dia dari rumahnya keluar, dia tinggal lihat aja. Mana sih ini yang supir apa? Tirsan apa yang itu? Nggak ada, ya udah panggil bajai, naik bajai, nggak dipusingkan dengan apa? Perkara begitu, saudara. Artinya apa? Ininya dan ininya sudah tidak terikat di situ. Tapi diberkati nggak? Diberkati, tapi tidak mengikat diri dengan itu. Dia hanya memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan tetap maju. Sampai hari ini GBI terus bertumbuh ya, terlepas dari kelemahan-kelemahannya. Apa sih yang sempurna di dunia ini? Nggak ada gereja yang sempurna. Tapi kita sudah bertumbuh, udah 6.000-an lebih GBI di seluruh dunia. Ya, satu orang bernama Bapak Pendeta Dr. Hail Senduk berjuang untuk itu. Karena nama Yesus. Amin. Maka Yesus, Alkitab katakan, Yesus bilang, kalau engkau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Amin. Kita sangkal diri kita, pikul salib. Karena kita adalah apa? Prajurit Kristus. Kita disakiti orang, naluri kita ngapain? Membalas. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ampuni. Menderita nggak? Menderita. Saudara yang bekerja di kantor, karena Kristen ditekan nggak? Menderita nggak? Menderita. Ya, dihambat. Itu konsekuensi daripada kehidupan apa?
siap berdampak, dan akhirnya kita siap menderita sebagai prajurit. Amin. Percayalah, kemuliaan Tuhan akan nyata. Mungkin tidak hari ini kita terima, tapi pasti di kekekalan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya saya kadang-kadang berdoa bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya hidup, nantilah biar Tuhan saya hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kan kita nggak tahu kapan datangnya. Saudara mau tahu ngapain? Saya pengen lihat gitu loh, kemuliaan Tuhan waktu dinyatakan bagi anak-anaknya. Lalu orang-orang yang sekarang macam-macam itu kan, saya pengen lihat mukanya itu kayak apa gitu loh. Alkitab kan sudah jelas bilang lutut tuh akan berterut dan lidah akan mengaku. Lu sekarang mau ngapain? Mau ngaku atau enggak? Tapi kita hidup. Amin. Nah sekarang ini kita hidup dalam tekanan. Itu merupakan penderitaan, konsekuensi daripada ngikut Yesus sebagai seorang prajurit. Amin. Tapi saya percaya kita harus terus hidup berdampak. Saya coba simpulkan firman Tuhan hari ini. Untuk hidup berdampak, yang pertama, hidup mengucap syukur dengan ketulusan hati, ya. Jadi kita mengucap syukur dan terus jaga hati. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau di luar dengan hati tidak sama, itu yang namanya munafik. Jadi kita misalnya marah pun, tapi marah dengan tulus, itu berkenan. Tujuannya jelas. Yesus pernah marah nggak? Ya. Tapi jangan kelihatan haleluya, shalom, mau kabar, cium pipi kiri, pipi kanan. Tapi perbuatan-perbuatan kita tidak mempermuliakan nama Tuhan, hanya bersungut. Yang kedua apa? Hidup dengan iman yang tulus, ikhlas. Saya ikut Tuhan, percaya Tuhan dengan tulus. Jangan ikut Tuhan hanya karena ingin berkat. Berkat sudah kita terima sebenarnya. Apa ya? Keselamatan itulah berkat terbesar. Yang ketiga, menjalankan karunia-karunia Allah yang pada diri kita. Setiap kita punya talenta, Tuhan berikan karunia bagi kita. Intinya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, hidup dalam keberanian roh. Ayo, kita ada anak Tuhan diberikan keberanian. Termasuk jangan takut setan. Yang kelima, berani bersaksi tentang Yesus. Ayo ceritakan Yesus lewat perbuatan-perbuatan kita. Yang keenam, hidup siap menderita karena nama Yesus. Ikut Yesus siap menderita. Amin. Jangan mau yang enak-enaknya aja. Amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya.